Sekarang mungkin buat orang-orang yang mau kesini tuh gampang gitu kan, jalan oke, cor. Kalau dulu off road, makanya cewek-cewek di sini jago-jago. Dulu kan di sini dinamainnya apa? Jalan Majapahit, karena tempat apa sih namanya? Jalan satu-satunya yang bisa dilalui sama para penjajah Majapahit, kayak gitu. Itu menurut cerita. Kadang-kadang kayak ada yang suara jalan gitu dari atas, dari lantai atas. Terus pernah tuh kejadian kayak kakakku tuh, wah kan merinding jadinya. Kayak waktu di kamar mandi belakang tuh kayak ada jari-jari orang gini nih kayak ngintip gimana sih? Dan pahlawan-pahlawan itu dikubur di situ tuh sama bapak aku. Berdoa bersama. Untuk ngormatin ya? Ke situ. Nah sekarang tuh ditempatin, dibikin rumah sama bapakku. Karena itu kan tanah bapakku. Gitu. Jadi makam dulu tuh tanah sendiri? Tanah sendiri. Assalamualaikum, kembali ke channel Al. Di episode ngopi kali ini, wah kita ada narasumber kayak seru banget nih, namanya Bu Yanti. Wah, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Biasa saya ditemui CS saya. CS, customer udah CS duluan berarti kan, Om CS, sama Om Yudi. Oke, sip. Nah, Om, kira-kira di hari ini ngobrol sama Bu Yanti enaknya apa nih Om? Ya tergantung Ibu Yantinya nih, cerita serunya apa ini? Saya tadi soalnya ngeliat Bu Yanti ini kayaknya udah menggebu-gebu sekali Bu. Ini kita ini dulu nih, ini lokasinya di mana? Oke, ini lokasi tadi di mana ya Bu? Di mana tuh Bu? Alamat. Alamat. Lengkap. Lengkap silakan. Sherlock aja ya. Boleh. Wah ini seru nih kali ini. Ini persisnya belakang Taman Buah Mekarsari. Kalau dilihat ini persis belakang Taman Buah Mekarsari. Masih daerah Cilengsi berarti ya? Cilengsi. Masih daerah Ini Cilengsi. apa kebun bonsai apa ini tapi? Tadi kebun bonsai apa namanya tadi Om? Bonsai Ciwong. Ciwong, bonsai Ciwong. Masih. Kebenaran masih kerabat dengan Pak Iwan. Yang bula itu abang aku. Wis. Yang tadi demen sama orang Australia itu. Oke Bu Yanti, ini kita buka kerannya nih, monggo Bu Yanti. Banjir. Mau cerita apa? Mau cerita banjir juga, silakan. Tapi jangan deh. Tapi ini kopi kita berdua aja nih gimana nih? Oh iya. Gak apa-apa, sharing aja. Nggak apa-apa, gampang. Saya hari ini, walaupun judulnya ngopi, saya sehat deh hari ini. Minum air putih aja deh. Oke. Kasih lihat bang, Cleo. Colek. Nah, Nggak masuk. Senggol dong. tuh Cleo kalau mau endorse Iya, ya. boleh. Nah, jangan lupa hubungi Al. Ya, sekalian Yudi Animasi. Oke, Bu Yanti, monggo Bu. Cerita apa nih yang seru-seru? Maunya Bu? gimana? Yang Apa aja deh Bu, yang menurut Ibu seru deh. Habis saya ngeliat Ibu aja udah seru, nggak usah cerita udah seru saya ngeliat Ibu ya. Ini abang-abang ini kan Abang dari terbakso? perkotaan ya? Dari Iya. perkotaan kan? Nggak tahu cerita di sini kan? ya. Dulu di sini hutan. Hutan. Sekarang mungkin buat orang-orang yang mau kesini tuh gampang gitu kan, jalan oke, cor. Kalau dulu off road, makanya cewek-cewek di sini jago-jago. Tadi sempat ngelasin off-road sedikit ya? Depan sana tuh. Kalau sekarang sih udah tinggal bagusnya doang. Oh, iya. Kalau dulu tuh masih perkebunan, Ya. perkebunan apa karet, Oke, kelapa juga. Dulu kan di sini dinamainnya apa? Jalan Majapahit. Karena tempat apa sih namanya? Jalan satu-satunya yang bisa dilalui sama para penjajah Majapahit, kayak gitu. Itu menurut cerita. Karena kan bapak aku kan pejuang juga. Maksudnya beliau kan di tahun 45 itu bapak aku itu udah remaja gitu. Jadi tahu persis ceritanya. Jadi kalau mau cerita ketimbang baca buku sejarah sama cerita denger langsung, aku lebih percaya dari bapak aku gitu kan. Langsung gue Bu, dan langsung berlangsung ya. Kalau buku kan beda pengarang, beda cerita. Ya ini kan langsung gitu. Iya. Dulu tuh di sini sebelum rumah aku dibangun, dulu kan di sini ada rumah besar nih. Iya. Punya bapakku. Itu kan bapakku bikin rumah itu besar, sekitar luas bangunannya aja kurang lebih sama atas nih. Iya. Kurang dari 1.000 meter. Lumayan Bu. Kalau di total ya, kalau sama atas. Karena anaknya banyak, jadi sesuai jumlah anak. 10 kamar tidur, 4 kamar mandi, kayak gitu. Nah dulu tuh kalau aku waktu masih kecil, aku masih ingat. Emang pindah ke sini tuh udah aku SMP lah gitu. Kadang-kadang kayak ada yang suara jalan gitu, dari atas, dari lantai atas. Terus pernah tuh kejadian kayak kakakku tuh, wah kan merinding jadinya. Kayak waktu di kamar mandi belakang tuh, kayak ada jari-jari
orang gini nih kayak ngintip gimana sih? Ya. Kan logikanya nggak mungkin, soalnya kan tinggi banget. Iya. Mau pakai apa gitu kan, esteger kan nggak mungkin. Kayak gitu, sering banyak yang ngerasain kayak gitu. Cuman kita nggak tahu persis ini sejarahnya dulu kayak gimana gitu. Pas sering diceritain sama bapakku, ternyata yang ditempatin rumah sekarang sama bapakku itu dulunya pemakaman pahlawan. Dan pahlawan-pahlawan itu dikubur di situ tuh sama bapakku. Karena dulu itu potongan jenazah di para pahlawan kita tuh ada yang udah kepalanya terputus, kakinya digigit hewan gitu kan, kayak anjing. Jenazahnya lah ya, saat itu bapak aku mungkin udah remaja gitu kan, udah dewasa gitu. Dibawalah bagian tubuhnya itu kan dikubur, nggak terlalu dalam. Bapak aku cerita nggak terlalu dalam karena emang urgent juga kan saat itu, nggak ada alat yang bisa buat ini. Dikuburlah semua di situ sama apa yang ada di badan dia gitu. Tahun 98 aku SMA kelas 2. Bapak aku karena itu saat itu menjabat sebagai kepala desa, mengajukanlah ke pemerintah untuk dipindahkan ke pemakaman pahlawan. Akhirnya diterima. Kita pakai upacara besar, pelepasan senjata, disiapkan peti-peti gitu, 3 atau 2 gitu kalau nggak salah. Itu pada saat diambil itu potongan jenazah udah nggak ada, tinggal serbuk-serbuk ya. Aksesoris mereka tuh kayak ada tapel kuda, yang tapak kuda itu loh, yang besi. Terus kayak mungkin senpi yang udah senjata api yang udah mungkin ini entah mungkin itu punya penjajah mungkin ya, karena orang kita kan nggak pakai saat itu. Kayak gitu peninggal itu ditempel di dinding rumah. Aku waktu itu belum kalau itu punya para pejuang gitu. Waktu kecil dulu tuh setiap kali kayak momen-momen 17 Agustus kayak gitu tuh anak-anak sekolah tuh pasti malam-malam tuh bawa api obor. Berdoa bersama untuk ngormatin ya. Ke situ. Nah sekarang tuh ditempatin, dibikin rumah sama bapakku karena itu kan tanah bapakku gitu. Jadi makam dulu tuh tanah sendiri. Jadi bapakku tuh mindahin tuh karena kasihan gitu loh. Potongan tubuhnya udah ada yang di mana, jadi seketemunya gitu. Diambillah bagian-bagiannya itu. Untuk menghormati juga dia seleknya. Aku sempat ngalamin tuh SD sampai kelas berapa ya? Pokoknya selalu begitu. Jadi malam-malam tuh doa bersama, bawa obor gitu kan. Kayak gitu. Ya, sekarang udah dipindahin ke makam pahlawan gitu. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh ayah ibu itu berarti bagus juga ya untuk satu memakamkan secara layak, ya kan. Setelah itu diproseskan untuk ditempatkan di pemakaman yang layak juga ya. Agar lebih dikenang, diketahui juga ya. Mungkin tadinya kan nggak tahu. Ya walaupun juga kita nggak tahu keluarganya udah kemana kan, gitu. Wah, itu bagus. Itu pun juga menurut saya aksi pahlawan juga. Ya, berarti kan masuk ke jadi lurah gitu ya. Itu masih. Karena bapak aku tuh dari tahun 90 sampai tahun 99. Karena juga. Jadi lurah itulah yang minta berinisiatif ya. Itu memang bermanfaat ya, bermanfaat juga. Jadi bermanfaat bagi yang hidup dan yang sudah nggak ada. Ya, pejuang-pejuang dulu. Iya, karena udah selayaknya memang kita menghargai dan menghormati pejuang-pejuang kita ya. Iya. Cuman ya kadang-kadang begitu ya percaya ya kayak selalu ada gitu loh, kayak di rumah mungkin terlalu besar gitu ya, kadang-kadang ada suara apa gitu, kayak tek gitu, suara orang turun dari atas tangga dari lantai atas gitu, tek bapak aku emang di atas tidurnya, tapi pas dilihat nggak ada orang kayak gitu, kayak mungkin apa ya, nggak ngerti juga ya aku, mungkin ya karena tadinya di sini kali ya. Pernah, saya juga pernah ngalamin gitu. Rumah yang seperti itu. Kayak gitu. Jadi kita ya, cocok, saya juga pernah. Deg. Orang jalan di lantai. Iya. Apalagi kan kok kayu gitu, tek gitu ya. Kayak gitu. Percaya nggak percaya? Iya. Tapi tadi yang gokil sih yang ngintip itu sih. Iya itu jari-jarinya tuh kelihatan jari-jarinya di ini nih apa sih kalau orang sini bilang erang ya, erang-erang ya. Tuh lubang-lubang udara gitu. Kan kalau aku ke belakang persis ke kamar mandi yang di belakang itu, yang di lantai bawah itu kan kolam. Nggak ada space dia untuk nginjek atau untuk orang setinggi apa sih. Jadi maaf ya, kalaupun orang iseng pun ya kelakuannya maaf gitu, nggak mungkin juga untuk dia manjat berarti kan. Iya, kayak gitu. Kadang-kadang aneh-aneh juga sih gitu, kayak
sebenarnya kalau aku mungkin karena nggak takut kali ya, orangnya agak berani juga gitu. Jadi kadang-kadang suka kayak di rumah gitu, di rumah aku kan udah nggak tinggal sama orang tua gitu kan. Ada satu ponakan aku yang ikut aku gitu. Kata aku kalau mungkin kita mau nyambungin ya, apa ini yang dari sana karena ini masih keluarga atau gimana gitu. Cerita sama aku gitu. Semalam ada ya aku nggak ngeliat ya, cuma cerita dia. Semalam aku nggak bisa tidur katanya. Kenapa? Lihat ada kan kita nggak punya garasi nih, motor dimasukin semua. Aku seneng tuh tidur tuh bareng-bareng gitu. Nah di motor itu duduk begini, pakai kebaya gitu, pakai kain. Tapi udah sepuh, perempuan nenek-nenek gitu. Duduk waktu itu kan motor Mio ya, bro udah lama banget aku itu kejadiannya, anak aku masih kecil banget. Ada duduk katanya, tapi nggak ganggu, nggak pernah ngerasain ada gangguan, cuman nampakin gitu. Tapi aku belum pernah lihat. Cuman kayak keponakan aku, kayak suami. Kalau bau-bau, aroma-aroma iya. Tapi bau wangi apa? Enggak, kayak bau bakar-bakar. Apa tuh? Kayak gosong gitu ya? Kayak singkong bakar, umbi bakar, kentang bakar, kayak gitu. Bau bakar-bakar gitu. Aroma-aroma kayak gitulah. Kadang-kadang kayak bau-bau yang kayak apa ya? Kayak pahit. Kadang-kadang aku artikan gini, apa ini ya kalau bau jenazah yang udah membusuk gitu. Mungkin kalau menurut ini katanya kalau ada aroma kayak gitu ada, cuman kita nggak lihat. Kenapa nggak nunjukin gitu? Padahal kan aku berani gitu. Kan nunjukin aja gitu. Atau mungkin ada yang pernah nggak sengaja ketangkep kamera gitu? Enggak. Kalau itu enggak. Cuman even kalau di tempat lain aku pernah. Kayak aku pernah ke satu tempat nongkrong yang lagi happening di daerah sini. Bukan di daerah sini, sebenarnya di daerah gunung. Itu kafe besar. Kita biasalah. Cuma kenapa hasilnya beda? Ada gitu. Itu bukan di sini. Ada. Kalau di sini aku belum pernah. Tuh kan, seru kan cerita ibunya nih. Kalau kita terus ini nggak selesai nih. Bisa nginep kayaknya kita nih ya. Tapi nggak apa-apa Bu, disimpan nanti insya Allah ada next time ya. Ya, boleh. Banyak sebenarnya cerita banyak. Tuh, banyak stok ya Ibu. Banyak. Tapi sorry ya, ini bukan fake ya, bukan cerita yang aku nggak ngalamin, tapi aku dengar dan itu terjadi di keluarga aku. Aku bukan dengar cerita dari orang lain yang bukan dari keluarga aku. Jadi memang kita dalam satu keluarga. Kayak misalkan saat itu kakak aku teriak, kan, aku ada di situ. Jadi emang aku nggak ngerasain, cuman ya itulah. Oh ya kenapa ya nggak berani nunjukin sama aku gitu. Mungkin karena aku banyak ngomong kali ya, takut diceritain. Ya kan, takut dibuka aibnya kan. Biasanya emang kalau yang berani memang jarang kelihatan. Kena mental. Kena mental itu. Karena mental apa kena mental? Kena mental. Nggak berani. Bagus nih tampil. Hantunya kena mental. Hantunya kena mental. Iya, hantunya kena. Kalau kemarin kita ada ya hantu rese ketemu orang rese. Sekarang hantu kena mental ya. Hantu kena mental. Padahal mentalnya udah nggak tahu kemana. Ini kayaknya kalau nampakin juga, aduh, yang ada gua kagak selesai-selesai nih. Enggak, kalau nampakin gue dibully. Oh gitu. Body shaming, kenapa lu? Gitu. Siap-siap deh. Yang pasti gue nggak ikutin dong. Enggak, jadi insecure. Nanti dia minder dulu. Gue pasti dibully nih. Nggak berani dia. Oke, wahai penunggu sini, saya ikut-ikutan ya, permisi. Insya Allah. Enggak. Bapak, kita come in peace. Udah dikenalin. Kita datang damai Om ya, baik-baik. Permisi dulu tadi. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian Bu Yanti. Ini terima kasih banyak nih cerita serunya nih. Nah, insya Allah ada next time ya. Banyak stoknya tuh. Ditunggu. Mungkin next kita memang makan bareng. Boleh. Iya, makan bareng. Atau tadi Ibu ngajakin sekarang buat konten di makan kalian. Om Yudi kayaknya interested tuh kayaknya tuh. Apa mau ke tempat yang bener-bener real? Ada di sini. Di sini apa yang nggak ada? Ada. Teman-teman komen ya. Kalau memang mau Om Yudi buat konten di situ, kasih tahu ya. Atau mungkin kalau teman-teman juga ada cerita-cerita Om ya, boleh dong terus di komen. Kalau ada yang penasaran juga di mana, komen aja. Nah, seputar Jakarta atau Bogor Om ya, silakan di komen. Oke. Mungkin cukup sekian ya teman-teman Bu. Terima kasih Om. Oke. Cukup sekian di episode ngopi kali ini. See you again next time on our next episode. Don't forget to like, share, and subscribe. Oke, kasih semua. Bye-bye. Ini kan ceritanya seru sampai Assalamualaikum. Ngopi. Wabarakatuh. Nih baru ngopi nih, baru ngopi. Tadi nggak ada jeda. Tuh kan gue bilang apa seru ibunya ya. Tuh, seru ibu nggak ada sampai ngopi-ngopinya coba. Dah.
Ketidaksempurnaan bisa menjadi sempurna jika dilihat lebih dalam. Itulah ala-al. Ciao.